واهدنا دانا واهدنا دانا ودانا دانا ودانا ودان هيا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratil mustaqim, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai malam ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang. Allah masih titipkan kepada kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Alhamdulillah, semua itu diberikan kepada hamba-hamba pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita syukuri atas nikmat karunia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan kita berharap semua amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan siang, malam, pagi, petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Musholah Quba yang hadir bersama kita, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita kelebihan-kelebihan, keistiqomahan hati untuk selalu berada di jalannya, untuk selalu menjalankan ibadah. Walaupun dalam kondisi situasi apapun, mari kita istiqomah selalu agar ibadah yang kita lakukan tersebut diijabah dan makbul di sisi Allah hendaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita sekarang sudah berada di bulan-bulan yang istimewa, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab sudah lewat, kita lalui dengan banyak kesibukan, kegiatan, peringatan-peringatan, mulai dari mushola, dari masjid, kantor, di lapangan, di mana saja, sekolah-sekolah itu mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering kita kenal dengan peringatan Isra wal Mi'raj. Itu sudah kita lalui. Sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. InsyaAllah tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Ramadan.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di bulan Sya'ban ini ada beberapa keistimewaan. Sebelum kita masuk dan lanjutkan kajian kita seperti biasa, kemarin kita akan membahas masalah fikih ibadah, sudah sampai kepada tayamum. Hal-hal yang berkenaan dengan tayamum sudah kita kupas, mulai dari pengertian, syarat, rukun yang membatalkan, itu sudah kita uraikan. Nanti akan kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan itu, karena kita berada di posisi bulan, yaitunya bulan Sya'ban, ada beberapa hal yang penting kita ingat, Bapak Ibu. Sabalun masuk Ramadan. Dia tidak berapa hari lagi. Ini sudah tanggal ya. Kalau bulan apanya sekarang kalau bulan Februari tanggal 4 4. Itu lebih kurang. Dia berdekatan itu. Karena nanti bulan Februari ini 28. Jadi 28 kita sudah tarawih itu, kalau tidak ada perubahan. 28 Februari dari Jumat, kalau tidak ada perubahan. Mudah-mudahan tidak. Jadi hal-hal yang penting bagi kita dilakukan di bulan Sya'ban ini. Yang pertama sekali yaitunya, isilah bulan-bulan ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah perbanyak lakukan di antaranya puasa. Apakah mau Senin Khamis atau berurutan, silakan. Ataupun puasa berbuka boleh, silakan. Istilahnya yang sering kita kenal dengan puasa Daud, boleh. Atau yang penting, karena kata Rasul, hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban itu kulluhu itu hampir-hampir semuanya, illa qalil, kecuali sedikit saja. Sedikit itu artinya bagian akhir. Jadi tidak boleh nyambung sampai Ramadan. Harus ada jeda, harus ada jarak antara Sya'ban dengan Ramadan. Yang kedua, yaitunya di bulan Sya'ban ini kata Rasul, catatan amal kebaikan seseorang hamba itu dibawa menghadap kepada Allah. Jadi di bulan Sya'ban ini nilai-nilai catatan amal kebaikan seorang hamba itu dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka uhibbu, aku lebih senang, aku lebih suka, turfa' amali, takala amal, catatan amalku dibawa menghadap kepada Allah, ila rabbil alamin, wa ana shaimun, saya dalam keadaan puasa, kata Rasul. Jadi itu diantaranya rahasia keutamaan. Dan termasuk di bulan Sya'ban ini kesempatan. Ini mumpung ada ibu-ibu di sini, kesempatan kalau sekiranya ada di bulan Ramadan dulu awak tak tinggal puasa, disinilah kesempatannya untuk mengganti atau mengqadha. Ini tidak ada alasan besok dia bakal tidak baingian awak besok orang ke puasa, puasa masih ada tinggal 10 hari lagi. Kalau dingin selalu. Jadi kalau ada ketinggalan puasa kita, apakah karena sakit atau karena yang lain, itu diqadha, diganti. Mengganti puasa itu sama dengan puasa itu, wajib hukumnya itu. Jadi mungkin anak gadis hawa, ibu-ibu atau ibu-ibu yang dalam masih
ada halangannya menstruasinya selama Ramadan dulu, yang belum diganti, belum diqadha, qadha. Atau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak ada bapak-bapaknya kini hadir di mushola, di surau, lagi tahu di rumah beko, mana tahu dulu beliau sakit itu kan, dia kan ada sakit itu, boleh sakit itu boleh tidak puasa. Faman kana minkum maridan, jika kamu dalam keadaan sakit, au ala safar atau musafir, nah gitu. Faidatu min ayamin ukhar, ganti biswa dari lain. Wa in tasumu khairul lakum, jika kamu sanggup berpuasa, khairul lakum, itu adalah lebih baik bagimu. Jadi puasa itu sebenarnya lebih baik bagimu. Jadi kalau ada puasa yang belum selesai, yang tertinggal, maka kesempatan untuk mengqadha, mengganti di bulan Sya'ban ini sebelum masuk Ramadan. Jadi tidak ada alasan lagi doh. Umat Islam kadang-kadang banyak alasan tuh, dia dah takana dia awak doh, ndak ada nama ingin doh. Nah, gitu. Ini banyak alasan tuh. Alasan itu bisa dicari. Kemudian termasuk di bulan Sya'ban ini perbanyak amaliyah lain. Apakah itu baca Al-Qur'an, salat sunnah, ataupun amalan zikir, istighfar, dan amalan-amalan lainnya, berinfak, bersedekah, perbanyak. Karena kata Rasul, di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering terabai dan terlupakan oleh manusia. Di bulan Rajab dulu sibuk dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, Ramadan juga sibuk dengan kegiatan-kegiatan amaliyah. Sementara ada terletak antara Rajab, yaitunya dengan Ramadan, itulah bulan Sya'ban. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada katanya boleh Bu? Bu, halo. Yang minum boleh minum Bu. Yang makan roti lanjutkan. Jadi kesempatan untuk mengqadha, mengganti, perbanyak amal di bulan Sya'ban ini. Selanjutnya, ampun nak metong dah barang urut nama. Selanjutnya, bulan Sya'ban ini adalah sebagai bulan latihan. Jadi yang latihan tu Sya'ban, bukan Ramadan. Karena ada orang bilang kan Ramadan itu sebagai bulan latihan. Ibu-ibu contohnya ada mengadakan lomba Asmaul Husna atau lomba kegiatan-kegiatan majelis taklim besok pagi jam 9, besok pagi jam 8 ibu baru latihan. Baik kira-kira boleh menang. Selama kau tak pernah latihan doh. Menang doh. Dipastikan tidak. Orang hebat-hebat. Kapan latihan itu? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan tahunan sebelum hari H. Makanya Ramadan bukan bulan latihan. Jadi yang latihan yang mana? Di bulan Sya'ban. Dilatih diri awak jago tengah malam, tahajud. Ramadan lasu asalnya, lata biasa. Dilatih diri awak puasa di bulan Sya'ban. Masuk Ramadan tidak ada masalah doh, karena diri awak lata biasa latihan tu. Makanya banyak di bulan Ramadan awal, caca lihat satu Ramadan tu, rumah waktu tu sedoi, kadai waktu tu sedoi, langang sadola, makanya lalu jadi lah tu, batu kau, karena Ramadan tu sebagai latihan, bukan latihan ini. Biasa salah. Ibu-ibu nak menggalih buka. Kecuali kalau menggalih nasi ya. Nah, menggalih nasi susah. Menggalih itu kan ala-ala masak, ya jual. Jadi ibu-ibu kan bisa beli alat masak, beko sore tinggal masak saja. Atau cincang pagi itu dulu, awak aman beko. Siapkan untuk sore. Kegiatan-kegiatan lain biasa lakukan. Nah, tapi begitulah kegiatan kita, budaya kita, kebiasaan kita yang kita biasakan. Kalau awal Ramadan tu rata-rata
bentuk kota sepi di buat bentuk ndak berurang. Nah, beko narami beko golek-golek gitu kan. Nah, biasa saja. Jadi dilatih diri awak jago tengah malam. Nanti Ramadan latih biasa. Latih diri awak baca Al-Quran di Syaban tu. Nanti pas Ramadan latih biasa baca Al-Quran. Malanjuin saja. Kalau latih biasa, awak tu keinginan ataupun panganah awak tu latih biasa dengan Al-Quran. Setidaknya 3 halaman siap-siap maghrib, 3 halaman atau 2 halaman siap maghrib. 2 halaman siap maghrib. Biasakan kayak gitu. Kita di rumah kayak gitu Bapak Ibu. Mulai dari kadang sampai nang ketik, biasaan siap sholat maghrib tu ngaji, buka Al-Quran. Tak ada alasan. Ini kadang-kadang anak-anak banyak alasan. Awak lama ngaji tadi ya di masjid, di musola, di MDA, TPQ. Iyo, tu tadi gini loleh. Ah, itu caranya. Tapi mulai dari awak dulu. Jadi suruh-suruh si anak, awak ndak ada anak suruh ngamu ha. Dia awak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu ya. Jadi biasakan. Nah, itu diantaranya rahasia-rahasia yang terkandung di bulan Syaban agar kita masuk Ramadan itu tidak menjadi beban la tabiasuh, la terlatih, sudah terkoneksi antara diri kita dengan Ramadan itu. Nah, sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Amalia-amalia yang kita lakukan. Awal la tabiasuh jangan bangun tengah malam, tahajud. Nah, udah pas Ramadan enggak canggung awak lah dong. Nah, gitu. Dan pun amalan awak tu ndaklah amalan musiman do. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang berkenaan dengan rahasia-rahasia yang terkandung di bulan Syaban diantaranya. Ada yang bertanya, Bu? Bapak boleh? Kalau tidak kita lanjutkan pembahasan kita. Karena kita kemarin bicara masalah yang berkenaan dengan tayamum. Syarat tayamum, rukun tayamum yang membatalkan tayamum, hal-hal yang berkenaan dengan tayamum itu sudah kita kupas. Semua itu pengantar untuk sholat, untuk ibadah. Siaran ulangnya ingin mencari, silakan buka di YouTube. Nah, ibu ketik semua sholat Kuba itu keluar tu, Jalan Pisang, atas Pisang. Kau nak buka Herman Tanjung juga boleh. Dan nombor sebelum kemari tadi cari dulu pembahasan ke petang. Jadi supaya kita lebih memahaminya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Sebelum melanjutkan kepada yang berkenaannya pembahasan selanjutnya, azan dan iqamah itu sebelum sholat juga. Jadi kalau fikih ibadah kok Bapak Ibu memang bersabar. Karena memang pembahasannya nyambung dan agar dalam pelaksanaan ibadah kita lebih maksimal. Nah, kan kemarin kita sudah diantarkan dari wudu, rahasia wudu, manfaat wudu, yang membatalkan wudu itu sudah kita kupas balasan yang selanjutnya yang terdahulu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Azan dan iqamah ini penting karena sering terabaikan. Azan dan iqamah itu. Jadi kalau azan itu secara bahasa yang mudah kita pahami adalah seruan atau panggilan yang dikumandangkan oleh muazin. Jadi yang dikumandangkan oleh muazin itu adalah azan. Yang menyampaikan azan itu adalah muazin, orang yang azan. Nah, gitu. Kapan itu dilaksanakan? Apabila waktu sholat sudah masuk. Jadi tandanya waktu sholat sudah masuk ditandai dengan azan. Kapan itu? Dari awal-awal era Islam. Rasul menyampaikan, dulu banyak modelnya itu sebelum azan yang seperti sekarang ini. Banyak modelnya dulu. Ingin, ya Rasulullah, baca caranya mengumpulan umatku untuk sholat. Di Google lonceng, jangan kata Rasul. Itu model umat-umat yang lain itu.
Tiup trompet, enggak juga, jangan. Baca ronyo, ya Rasulullah. Maka bermimpilah sahabat, Rasul juga bermimpi dan kalimahnya sama. Maka yang pertama kali disuruh oleh Rasul azan itu adalah Bilal. Bilal itu adalah seorang budak awalnya, kemudian dimerdekakan. Dia adalah berkulit hitam. Hitamnya lumayan je lah. Kalau di Nangkalam tu nampak basabok jenyo gigi saja. Yang orang ada dah. Ikut orang tu indah itu kan. Asal nampak gigi, tu Bilal tu. Dia memang berkulit hitam pekat. Dan itu adalah keturunan ibunya. Ibunya kulit hitam. Karena suara Bilal ini adalah merdu, sangat indah, bagus, maka Rasul menyampaikan kepada Bilal untuk menyeru, mengumandangkan azan dengan kalimah lafaz-lafaz Allah. Jadi azan tidak boleh dipermainkan. Itu kalimah tauhid di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua-dua kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dua-dua kali. Itu yang biasa sekarang ini. Dulu awal-awal Islam itu tidak ada mic yang kayak gini. Kita tidak ada mic di masjid, mushola. Nah, dulu kan di Arab itu kan, di Mekah itu kan masjid, tidak ada mushola. Maka naiklah ke puncak yang tinggi, yang tempat yang tinggi, tempat Ka'bah di atas kiri kanannya, karena situ adalah tempat yang tinggi, untuk menyeru agar umat itu kedengaran suaranya. Jadi ternyata azan dengan suara keras disyariatkan oleh Allah melalui Rasul. Kini kalau pakai suara saja di dalam musola, apalagi musola awak kedap suara, azan keluar, dipastikan mungkin tak terdengar doh. Itulah gunanya teknologi, ada mic membantu untuk supaya terdengar. Makanya tidak boleh dipermasalahkan, karena memang itu syariat. Karena ada orang yang usil kan, lambean mic tu jangan karih benar. Kalau ada orang yang muda itu tu, tambah tua celai, beli tua celai, supaya gak karih saja. Karena panggilan azan itu harus dengan keras. Kalau tidak, encak lah bisik-bisik celai, disuruh ada Rasul, tapi dengan panggilan yang keras. Apalagi kini lah banyak yang mengganggu. Ada suara motor, suara mobil, suara pabrik, dan macam-macam. Kita adalah menyeru, memanggil. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hukum azan itu adalah sunnah muakkadah, sunnah muakkad. Wajib, sunnah di bawah, sunnah muakkadah di tengah-tengah. Jadi dekat kepada wajib, di atas sunnah. Sunnah biasa. Itu namanya sunnah muakkadah. Itu tentang hukum azan tersebut. Ya Pak J. Jadi itu dengan membacakan ayat Allah kembalilah salat tu. Ya. Tapi kalau orang Islam pun tak tersentuh hatinya. Artinya kalau kita orang Islam ada salah, kita tiba di salah masjid harus masuk alam kan? Ya. Ya. Itu karena orang itu. Ya. Kan dipanggil marilah salat. Ya, betul. Panggil Tuhan kan? Ya. Ya. Ngapain kau diacu-acukan? Itu. Baik. Sebenarnya tidak boleh diacuh-acuhkan sebenarnya itu. Harus. Begini. Allahu Akbar. Apa artinya, Bu? Allah Maha Besar.
Iya kan? Jadi kalau ditarik ke dalam ilmu tauhid, tidak ada yang besar kecuali Allah. Apalagi paling panggilan yang tadi, hayya 'alas shalah, mari salat. Itu pada hakikatnya panggilan Allah yang disampaikan oleh muazin, melalui muazin. Pada hakikatnya Allah yang manggil melalui muazin. Mari salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Kalau ingin menang, salat wajib. Orang-orang yang tidak salat berarti dia tidak akan menang, pasti kalah. Mungkin syariatnya nampak dewanya memang orang menang, orang barado, orang sehat, orang segala-galanya, anak bininya banyak gitu kan, arastonya bertambah, rezekinya melimpah, tapi dia mendekiknya ke musolanya, ke rumah saji itu ada namanya dalam ilmunya, itunya istidraj. Istidraj itu artinya adalah azab musibah yang diulur, yang diundur, yang dilambean. Nya pasti tiba. Nya pasti tiba tuh, tapi diundur-undur. Kata Allah, mudah-mudahan besok dia taubat gitu kan. Ndak jodoh, bertambah rezeki celai, bertambah jo anak, bertambah cucu, bertambah segala macamnya dalam keluarganya tu. Artinya, inyo damai-damai saja. Ndak jo mendekik doh. Mungkin besok celai itu mah. Makin banyak maksiatnya, itu istidraj namanya itu. Musibah adalah yang pasti datang tetapi diundur kedatangannya. Kita berselindung daripada itu semuanya. Jadi makanya kalau memang dia betul-betul orang Islam, Bapak Ibu, orang Islam, nantilah orang beriman, orang Islam, rukun Islam berapa? 1, membaca 2 kalimat syahadat. 2, rukun Islam. 2, salat 5 waktu. Kapan syahadat itu yang tertib dibaca? Dalam salat yang teratur, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Orang makanya sebelum salat itu dia syahadat dulu. Orang yang bersyahadat itu wajib dia salat. Makanya kalau orang Islam dia dipastikan tidak mungkin tidak salat dia. Wajib hukumnya. Di sinilah peletakan batu pertama tauhid itu sebenarnya wajib, harus jale-jale. Jadi ya begitulah. Ya mungkin karena dunia gitu kan. Mungkin tunggu menunggu, mau besok lah sembahyang tuh gitu kan. Besok bilo. Itu caranya. Kan itu tanda tanya tuh. Kalau awak malaikat kan besok bilo, gitu kan. Enggak dia biar ngok tu kuliah. Gitu. Kan itu bahasanya tuh. Jadi sebaiknya umat Islam disitulah kelemahan-kelemahan awak nantinya. Kalau seandainya tidak kita jaga ibadah tersebut, maka kita juga yang akan menanggungnya. Dia pasti akan merasakan. Makanya awak pelihara diri awak dengan solat. Nanti di akhirat tuh dalam neraka itu ditanya itu, masalah kakum fi sakor, yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor. Ayat ini kan sering kedengaran di awak tuh. Jadi ditanya itu penduduk neraka itu qalu itu kan pakai alif itu jamak. Jadi seluruh penduduk neraka itu menjawab qalu. Dia menjawab lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak solat. Jadi salah satu penyebab masuk neraka itu adalah tidak solat. Orang yang tidak solat masuk neraka, iya, itu pasti. Sadar orang lain solat bisa aja terjebak ke neraka.
Salat apa tuh? Fawailul lil musallin. Apa artinya itu? Kecelakaanlah, neraka wailah bagi orang yang salat. Orang yang mana yang salat yang mana? Alladzina hum an salatihim sahun. Lalai. Nyulai salat tapi lalai. Lalai bisa dari segi waktu. Makanya apabila salat tadangan suara azan tu datang tinggal. Mungkin bapak ibu yang sudah pernah haji dan umrah tengoknya di sana tu. Kalau lah tadangan suara azan nyo tinggal kadai barangnya tu. Nyo lampuk selai, nyo pai selai tu. Selai tu. Tinggalkan. Makanya ke dalam Al-Quran kan ada di situ tu. Tinggalkan jual beli itu. Kan dalam surah Al-Jumu'ah itu. Karena memang dulu kan di sana kan orang banyak jual beli. Nah, di jual beli itu makasihnya bai'ah di situ tuh adalah kerja. Tinggal kegiatan itu dulu. Salat itu kan sebentarnya. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, dalam ilmu tauhid, ini kajiannya memang agak khusus. Dalam ilmu tauhid, kalau sedang salat ada terjadi transaksi, itu haram hukumnya itu. Yang didapat saat transaksi dalam ibadah solat itu adalah haram. Nah, kecuali nanti kalau ada hukum-hukum tertentu. Contoh seorang perempuan, dia halangan, dia tidak solat. Tuh. Makanya laki-laki itu wajib hukumnya solat jamaah itu. Nah, kan penting bagi kita itu. Tinggalkan itu dulu. Kalau sedang rapi, tinggal rapi itu dulu. Salat, beko lanjuan lah beko. Abu puah lah beko sampai malam dah ada. Ini makanya penting. Apalagi yang awak cari itu kan rizki karunia Allah. Tapi Allah tidak redha dengan kerajuan itu tuh. Untung awak lain dari duit di zaman Nabi Musa, Bapak Ibu. Kau hidup di zaman Nabi Musa. Memang ada kejadian tuh, kan ada kejadian tuh. Qiradatan khasyi'in itu. Kan itu riwayatnya tuh. Sedang kajian, sedang ceramah, sedang ibadah. Kapai ibadah tuh. Nah, tapi dia nampak ada tuh ikan-ikan. Hari lain dah ada keluar ikan tuh doh. Itu ujian. Pas sedang ibadah tuh ikan tak tunggu kadang-kadang keluar doh. Kajah ikan tuh. Tinggallah ibadah kau. Apa yang terjadi? Menjadi karo sedoh Laya dojo nampai mencari ikan tu jadi karo. Dan kutuk memang kenyataan di saat itu. Coba kalau kejadian zaman kini kau. Tadanga panggilan azan, ndak ke masjid doh, menjadi karo sedonyo. Supir tu jadi karo sedo tu. Manggaleh tu jadi karo sedo tu. Kalau memang itu kenyataan. Tapi ini berkat doa dari Rasul. Begitu maha besarnya Allah. Ya Allah, jangan perlihatkan. Tapi sedang itu ya doju nampak cik-cik. Jadi oleh sebab itu mari diri awak, keluarga awak kita benahi agar kalaulah tadanya suara panggilan Allah untuk ibadah, laksanakan ibadah itu dulu gak sebentar. Siap itu kok lanjutin lah, tidak ada masalah dong. Tetapi ibadah itu dahulukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati ya, kadang-kadang azan dulu salah tu. Itu salah tu. Alifnya tidak panjang dah. Ashhadu, tidak boleh. Ashhadu Allah, ashhadu sini sukun. Syahadat itu. Ini kadang-kadang azan tu perlu merujuk kepada kiraatnya kembali. Dia mengajai ramah kadang-kadang, tempat lain dengar tu dia mengajai ramah, akhirnya mereka makharijul huruf dan tajwidnya tidak benar lagi. Itu salah itu. Ashhadu alla ilah, ashhadu gitu. Ashhadu tidak bukan tidak boleh dipanjangin. Tengok saja nanti kepada apanya, kepada ruku, kepada lafaz-lafaz azan itu. Ada tanya Bapak Ibu boleh? Jadi azan.
ikuti panggilan azan. Dengarkan dan berhenti, tinggalkan, laksanakan solat. Oke, dah masuk kata Bu? Boleh. Jadi hukum azan adalah sunnah muakkadah. Syarat azan, satu, sudah masuk waktu solat. Kalau lah masuk waktu solat, boleh azan, sudah. Kalau belum masuk waktu solat, belum. Yang kedua, berurutan atau tertib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu caranya. La ilaha illallah, asyhadu alla. Itu dah berurutan namanya itu dah. Ini harus berurutan. Tertib kalau bahasa apanya yang kita mana. Tidak dipisah-pisah waktu dan bacaannya. Tidak boleh dipisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, pergi keluarlah, bodoh dulu. Tapi kalau lanjutlah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ah, itu makanlah sebentar lu minum dulu. Ah, itu tidak benar lagi itu dah. Tidak boleh dipisah-pisah. Dengan bahasa Arab. Ingat Bapak Ibu, azan juga bahasa Arab. Tak boleh sawak dah. Tuhan yang kadang, Tuhan yang kadang. Tu sawak tu mah. Allahu Akbar kan Tuhan yang kadang dah. Tuhan yang kadang. Ah, jangan. Makanya tidak benar ada orang yang coba-coba bahkan memainkan itu salat boleh dengan bahasa sendiri-sendiri. Bahasa Inggris bahasa Inggris lo, orang Mentawai bahasa Mentawai lo, orang Padang bahasa Padang lo, orang Minang bahasa Minang lo, orang itu bahasa lain lo, tidak boleh. Nah itu. Jadi harus bahasa Arab. Salat dengan bahasa Arab, azan bahasa Arab, khutbah yang wajib, rukun dan syarat juga bahasa Arab. Isi khutbah boleh dengan bahasa masing-masing daerah. Bahasa Samui ini ya, kalau paham, kalau mengerti. Karena Allah mengutus Nabi dan Rasul sesuai dengan bahasanya masing-masing. Tapi kalau rukun dan syarat itu wajib berbahasa Arab. Tidak boleh tidak. Kan ada juga di tempat lain tuh khutbah tuh harus bahasa Arab. Tidak wajib. Kalau di Arab yo. Kita ada dulu tuh. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang dari daerah sana gitu kan. Ambo KKN dulu di Pasaman. Pasaman. Di situ khutbah bahasa Arab. Yang menjadi khatib harus yang sudah sului. Ya, matua. Yang jadi imam harus sului. Membayar zakat kadiniak mama. Oh, Jumaat harus 40 orang. Banyak-banyak apa situ? Itu yang berusaha kita pecahkan. Kita pecahkan di sana. Baru buka landasannya. Buka kitabnya. Kenapa Jumat itu 40 orang? Awal kejadian peristiwa Jumat itu menurut pendapat Imam Syafi'i memang 40 orang yang ada saat itu. Kenapa khutbah dengan bahasa Arab? Karena dulu awal-awal khutbah itu turun, perintah riwayatnya itu Jumat itu adalah di daerah Arab. Nabi berbahasa Arab. Di saat itu mayoritas orang berbahasa Arab dan faham mengerti. Kalau awak kini bahasa Arab saduallah mengangak sedua itu apa baca guys gitu. Padahal khutbah itu adalah menyampaikan pesan-pesan Allah. Lain nyambung pesan Allah enggak. Tapi kalau rukun dan syarat wajib. Begitu kata Rasul. Itu yang berusaha kita benahi. Jadi dengan bahasa Arab dapat didengar oleh sebagian jamaah. Jadi azan dapat didengar oleh sebahagian jamaah atau jamaah yang berada di sekitar masjid dan musola tersebut. Itu penting tuh. Masuk waktu. Saya tanya Bu, maka lah itu loh. Beko saya, bungkui pulang. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah masuk, ini kemungkinan pertemuan terakhir kita. Karena bulan depan kita
insyaallah sudah Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan yang penuh berkah dan maghfirah tersebut. Dalam penyampaian nambo tadi, Assalamualaikum, kok lama kurang manihnya, recik bawang dek kurang ngalui, rono picik dek kurang kuni atau masakan talam biak mata. Mohon maaf dan maafkan tentang itu. Boleh dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Tasinggo nek kanaya talantuang dek turun. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita beribadah di bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah. Mari kita sama-sama siapkan diri kita untuk memasuki bulan yang penuh berkah tersebut. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.